saya Rita Rusana Edvianarida, NIM 20030301005, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan review buku keempat, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik dengan judul Divisi Kerja dalam Masyarakat. Yang pertama, bentuk produksi industri yang muncul melibatkan yang bertaraf penggantian mode produksi atinsial, yaitu divisi dari tenaga kerja di mana produsen tertentu terkadang dengan bantuan beberapa lainnya yang membentuk keseluruhan produksi dengan cara produksi berdasarkan diferensiasi tugas dan aktivitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Produk itu dari sistem industri baru dan tidak lagi dibuat oleh individu atau pengrajin yang dengan beberapa kolaborasi. Sebagai ganti kegiatan terkoordinasi dari sejumlah besar orang yang telah diberi tugas khusus. Produk akhir ini adalah hasil dari integrasi dan pekerjaan dari sejumlah dasar pekerja besar yang dikirim dan dikoordinasi secara keseluruhan, baik itu dengan tiran waktu dan oleh pengawas atau ritme mekanis. Divisi dan tenaga kerja dalam masyarakat. Masyarakat politik secara keseluruhan atau negara jelas tidak bisa melaksanakan ini fungsi. Kehidupan ekonomi sangat istimewa dan kesehariannya menjadi semakin terspesialisasi karena berada di luar otoritas dan lingkup serta tindakan mereka. Kegiatan dalam suatu profesi hanya dapat diatur secara efektif melalui kelompok yang cukup dekat dengan profesi itu untuk benar mengetahui caranya berfungsi, mampu memahami semua kebutuhannya dan mengikuti setiap fluktuasi di dalamnya. Namun dalam bidang ekonomi, kelompok profesi tidak lebih melakukan etika profesional. Sejak abad ke-18, bukan tanpa alasan, perusahaan kuno dibubarkan. Hampir tidak lebih dari fragmental dan upaya yang lengkap telah dilakukan untuk menyusun kembali dasar yang tidak berbeda. Tidak dapat diragukan lagi. Individu yang sibuk dalam perdagangan sama saja juga sibuk dalam kontak satu sama lain oleh fakta bahwa aktivitas mereka merupakan aktivitas persaingan antara satu dengan yang lain yang menimbulkan hubungan timbal balik. Berikut fungsi dan divisi dari tenaga kerja. Kata fungsi digunakan dalam dua cara yang berbeda. Terkadang itu menunjuk sistem gerakan hidup terpisah dari efeknya. Di lain itu mengungkapkan bahwa hubungan yang sesuai yang ada di antara gerakan ini dan kebutuhan organisme tertentu. Jadi kita dapat berbicara tentang fungsi pencernaan dan atau pernapasan. Tetapi juga mencerna bahwa pencernaan memenuhi fungsi penyerapan ke dalam organisme cairan atau zat padat yang mengkoreksi kerugiannya. Dapat dikatakan bahwa respirasi memenuhi fungsi untuk memasukkan gas ke dalam jaringan hewan untuk menopang kehidupan manusia dan menopang segala kegiatan kehidupan lainnya. Solidaritas mekanis atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang represif adalah melanggar yang merupakan kejahatan. Di sini digunakan istilah kejahatan untuk menunjuk setiap tindakan yang terlepas dari derajatnya dan setiap kegiatan yang memprovokasi terhadap pelaku kejahatan. Reaksi karakteristik yang dikenal sebagai hukuman.
untuk diselidiki. Oleh karena itu, sifat ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab hukum tersebut, atau lebih tepatnya terdiri dari apa kejahatan itu. Memang ada kejahatan dari spesies yang berbeda, tetapi tidak pasti itu semua spesies kejahatan. Hal ini memiliki kesamaan, dan ini menjadi bukti dengan reaksi yang mereka provokasi dari masyarakat dan fakta hukum itu, kecuali karena perbedaan derajat yang selalu ada dan di mana-mana sama. Berikut solidaritas yang timbul dari divisi tenaga kerja atau solidaritas organik. Tindakan sosial pada kenyataannya diperlukan baik untuk meletakkan dasar atau untuk memodifikasi sejumlah hubungan hukum yang diatur oleh bentuk hukum ini, dan yang mana persetujuan dari pihak yang berkepentingan juga tidak cukup untuk melembagakan atau mengubah. Sifat ini adalah hubungan dan menjadi khususnya itu menyangkut status pribadi. Contohnya adalah pernikahan. Pernikahan adalah kontak pasangan, bisa tidak menariknya atau membatalkan sesuka hati. Hal yang sama berlaku untuk semua hubungan domestik dan forto teori, untuk semua yang diatur oleh administrasi hukum. Memang benar bahwa kewajiban yang sesuai dengan kontak bisa jadi diadakan atau dibatalkan hanya atas persetujuan para pihak. Berikut jumlah yang meningkat solidaritas organik dan konsekuensinya. Seseorang hanya perlu mengawasi kode hukum untuk mengkonfirmasi banyak hal posisi yang berkurang dan yang ditempati di dalamnya. Hukum yang represif sebagai perbandingan dengan hukum koperasi. Apa yang mendefinisikan yang pertama, di samping sistem yang luas itu terdiri dari hukum domestik, hukum kontrak, hukum komersial, dan hukum lainnya. Semua hubungan yang tunduk pada tindakan-tindakan pidana mewakilinya hanya sebagian kecil saja dari kehidupan sosial. Pada umumnya, akibat ikatan yang mengikat kita pada masyarakat, yang muncul dari kesamaan, keyakinan, dan sentimen. Jauh lebih dari sedikit yang dihasilkan dari pembagian tenaga kerja. Sebagian telah dikatakan memang benar bahwa kesadaran umum menciptakan ikatan yang lain yang keterputusannya ditentukan oleh hukum pidana. Berikut solidaritas organik dan solidaritas kontaktual. Pertama-tama telah diketahui bahwa hukum domestik dari asalnya sederhana telah menjadi semakin kompleks, yaitu spesies yang berbeda. Hubungan yang melahirkan kehidupan keluarga jauh lebih banyak dari sebelumnya. Di satu sisi, hubungan yang positif yang dihasilkan adalah terutama dari jenis yang positif itu adalah hak dan kewajiban timbal balik dari sisi lain. Setidaknya dalam bentuk tipikal, mereka itu kondisi di mana mereka bergantung dan terkait dengan status pribadi yang bergantung pada kelahiran dan hubungan darah serta konsekuensi lainnya berdasarkan fakta yang tidak tergantung pada keinginan. Bagaimanapun, pernikahan dan adopsi adalah sumber hubungan dari rumah tangga. Penyebab dan kondisi. Pertimbangan lain mengarah pada kesimpulan yang sama. Kita dapat menyatakan secara pasti bahwa setiap keadaan yang menyenangkan itu berguna. Tidak kesenangan dan kegunaan selalu berbeda dalam arah yang sama. Namun, organisme yang pada prinsipnya mungkin menikmati banyak hal yang berbahaya
bagi itu jelas tidak dapat menopang dirinya sendiri. Dengan demikian, dapat diterima sebagai kebenaran yang sangat umum bahwa kesenangan tidak terkait dengan keadaan yang berbahaya, yaitu secara keseluruhan kebahagiaan bertepatan dengan kondisi kesehatan. Hanya makhluk yang menderita beberapa jenis kelainan psikologi atau psikologi yang ditemukan dalam kesenangan atau keadaan sakit. Sekarang kesehatan terdiri dari tingkat sebagai aktivitas, karena dapat menjadikan perkembangan harmonis dari semua fungsi, dan ini tidak dapat berkembang secara harmonis kecuali mereka saling memoderasi, artinya saling mengandung satu sama lain dan dalam batas-batas tertentu di luar penyakit dan di luar kesenangan. Gagasan bahwa kemanusiaan secara keseluruhan dapat diatur dalam masyarakat ditulis di tempat lain, hanya diwujudkan di masa depan yang sangat jauh. Bisa ditinggalkan dan bisa diperhitungkan keadaan kita saat ini. Saat ini negara adalah bentuk tertinggi dari masyarakat yang terorganisasi yang ada, namun The Division juga memuat saran-saran menarik untuk seorang calon masa depan supranasional yang diambil di sana dan dikembangkan beberapa tulisan selanjutnya yang sangat kontraks dengan Max Weber yang menulis tentang budaya Prancis dan Jerman yang berbeda berjuang satu sama lain. Sekarang semua waktu yang akan datang akan membayangkan penggabungan negara dan bangsa menjadi unit yang lebih besar, khususnya yang lebih luas, seperti Uni Eropa. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.